wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rifki Ahdiawan dari kelas 21 dan teman saya Ahmad Afandi dengan NIM 2210 30 20 18. Kali ini kita berdua akan mempresentasikan tentang perencanaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah videonya. Yang pertama itu adalah apa itu perencanaan keuangan. Dalam melakukan apapun, menyusun rencana akan membuat hal yang ingin dikerjakan menjadi lebih tersusun, begitupun dengan perencanaan keuangan. Rencana sendiri dibutuhkan untuk siapapun yang ingin lebih cepat dan efektif dalam mencapai tujuan. Perencanaan keuangan adalah strategi untuk mencapai tujuan hidup. Manajemen keuangan yang cermat menjadi sangat penting untuk mendukung kehidupan kita saat ini dan di masa mendatang menjadi lebih baik. Manfaat dari perencanaan keuangan bisa dirasakan dengan adanya arah dan arti keputusan finansial seseorang. Melalui pengelolaan keuangan, seseorang bisa mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak ke area lain dari keseluruhan situasi keuangan dirinya. Dengan melihat efek jangka pendek dan jangka panjang atas tujuan-tujuan hidupnya, dia dapat lebih mudah beradaptasi atas perubahan hidup dan merasa lebih aman karena tujuan-tujuan berada di jalur yang tepat. Yang kedua, apa yang terjadi bila tidak punya rencana? Orang sering tidak menyadari betapa pentingnya perencanaan tersebut dan cenderung melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Ada kutipan yang mengatakan everything won't go as smooth as planned, yaitu semua tidak akan berjalan selancar yang telah direncanakan. Bahkan sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Apabila suatu kegiatan dilakukan tanpa perencanaan, tentunya akan memiliki resiko yang lebih banyak dalam mendapatkan gangguan pada saat pelaksanaan. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dan keinginan. Philip Kotler 1996 dalam bukunya tentang prinsip marketing mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia terdiri atas yang pertama kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan individu. Ketika kebutuhan ini muncul, maka manusia akan mencari objek yang dapat memuaskan kebutuhan. Namun jika hal itu tidak ditemukan, maka manusia akan berusaha mengurangi tingkat kebutuhannya dengan menggunakan apa yang ada dalam jangkauan kemampuannya. Selanjutnya yang keempat adalah misalnya makan adalah kebutuhan hidup, namun makan di restoran mahal dan populer adalah keinginan. Penilaian krisis ini sering juga dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya oleh teman, seperti ulasan dari Kotler tadi. Seringkali keinginan adalah hasil dari referensi lingkungan. Misalnya jika teman-teman menetapkan suatu standar pola tingkah laku sebagai kualifikasi agar hidup diterima dalam lingkungan tersebut. Contohnya dalam hal merek pakaian atau tempat bersosialisasi. Kalau ingin diterima dalam suatu grup mahasiswa tertentu, maka biasanya mereka menggunakan pakaian atau sepatu merek tertentu dan model tertentu. Dan kalau berkumpul untuk bersosialisasi, maka mereka akan bertemu di kafe, restoran, atau klub tertentu pula. Yang kelima adalah langkah-langkah keuangan, yaitu ada 4: penentuan tujuan, memeriksa kondisi keuangan saat ini, membuat rencana keuangan, pelaksanaan dan review. Yang keempat, mengumpulkan informasi, data, dan referensi. Yang keenam yaitu profesi perencanaan keuangan. Profesi perencanaan keuangan adalah profesi yang belum banyak diketahui secara umum. Profesi ini menyaratkan adanya sertifikasi. Proses sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Financial Planning Standards Board Indonesia yang mewajibkan calon perencanaan keuangan untuk menyelesaikan proses 4E, yaitu Education, Examination, Experience, dan Ethics. Berdasarkan skema sertifikasi, Indonesia mengeluarkan 2 signasi, yaitu CFP Certificate Financial Planner dan RFP Registered Financial Planner. Keduanya terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia.
setelah lulus ujian berarti seseorang telah menyelesaikan proses 2E yang pertama. Mereka selanjutnya seseorang perencanaan keuangan diwajibkan memenuhi ketentuan Colonial Professional Development yang berupa poin yang harus dikumpulkan setiap tahun. Untuk perencanaan keuangan ada 40 poin CPD yang dibutuhkan setiap tahun. Poin tersebut dapat diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah lingkungan berupa seminar atau pembelaan lainnya. Pengakuan poin PD tiap kegiatan ditentukan oleh PSP Indonesia. Sekian presentasi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.